Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu mengasihi orang-orang yang beriman. Tanda kasih Allah di mana? Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi orang beriman itu dikasihi oleh Allah. Allahu waliyyul ladzina. Di dalam ayat lain firman Allah, wallahu waliyyul muttaqin. Allah itu adalah waliyul muttaqin, kasih kepada orang-orang yang takwa. Lahum darussalam inna rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka itu surga di sisi Tuhan mereka, dan Allah itu wali mereka. Allah mengasihi mereka bima kanu ya'malun, dengan sebab mereka beramal, dengan sebab mereka berbuat ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, apakah tanda-tandanya atau alamat-alamat hamba-hamba yang mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya kita dapat mengetahui diri kita, dapat mengukur diri kita, apakah kita ini sudah mendapatkan mahabbah yang khasah, cinta yang khusus dari Allah. Karena kalau kita sudah mendapat cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan an la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita tidak akan bekal, kita tidak akan mendapatkan kesedihan, kada akan mendapatkan keluh kesah, kada akan mendapatkan huru hara, baik menjelang kematian atau sesudah kematian kaidah. Nah, ini orang-orang yang mendapat kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, idza ahabballahu 'abdan mahabbatan khassah, apabila Allah mencintai seseorang hamba akan cinta yang khusus, satu, madahahu wa asna alaihi. Allah puji dia. Apabila Allah mencintai hambanya cinta yang khusus, Allah puji dia. Kayak apa mengetahui pujian Allah? Kayak apa kita mengetahui kita ini apa dipuji oleh Allah atau kada? Mengetahui pujian Allah itu fi al-sinatis salihin, di lisan orang-orang yang saleh. Kalau orang saleh memuji kita, alamat bahwa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ukur diri kita. Apakah diri kita dikenal oleh orang-orang yang saleh? Apakah diri kita dipuji oleh orang-orang saleh? Kalau orang-orang saleh memuji kepada kita, ini isyarat bahwa pujian Allah. Karena orang saleh itu kadang memuji orang sembarangan. Makanya berbuat baik kepada orang saleh, berkenalan kepada orang saleh, supaya kita mendapat pujian dari mereka. Satu pujian dari orang saleh, sayakung orang saleh memuji kita, lebih berharga dari seluruh penduduk dunia memuji kita tapi kada saleh. Itu se-Amerikaan orang Kristen umpamanya memuji kita, lawan sayakung orang saleh, lebih berharga pujian orang saleh ini. Kenapa? Sebabnya karena satu orang saleh memuji kita, berarti Allah memuji kita. Orang fasik kada jadi masalah, orang durjana kada jadi masalah. Memuji kita kah? Kada kah? Mencela kita kah? Kada jadi soal. Kenapa? Karena celaan orang-orang nang kada saleh
pujian orang-orang yang kada saleh kada punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama itu madahahu wa asna alaihi. Yang kedua, akhrajahu minaz zulumat ila nur. Apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, Allah keluarkan dia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Selalu Allah berikan dia tobat apabila dia terjerumus ke lembah dosa. Kekasih Allah itu, para aulia Allah mau berbuat dosa karena mereka tidak maksumin. Mereka tidak maksum, mereka tidak seperti nabi-nabi. Aulia Allah mau berbuat dosa, tetapi mereka dengan cepat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbuat dosa, untung berbuat dosa kita ingat, kita sadar tobat kepada Allah. Hari berbuat dosa pulang, tobat lagi kepada Allah, menyesal lagi, minta ampun kepada Allah. Selalu demikian. Itu pertanda kita dapat kasih sayang khusus dari Allah. Karena Allah kadang akan membiarkan orang-orang yang dia cintai terendam di dalam dosa, tinggalam di dalam dosa. Ada mau? Pasti Allah keluarkan dia. Jadi orang-orang yang dicintai Allah, cinta yang khusus itu ada mau israrul ma'asi. Artinya apa? Terus menerus berbuat dosa. Ada mau berbuat dosa sekali cepat tobat kepada Allah. Berbuat dosa lekas tobat. Nah, ini isyarat yang baik kalau kita demikian perilaku kita. Yang ketiga, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahalahu asbabat taqwa, Allah mudahkan dia sebab-sebab takwa. Sebab-sebab takwa itu selalu terbuka lebar, kadang-kadang menghalang-halanginya. Allah berinya kawan-kawan yang mendukung inya untuk takwa. Allah berinya istri yang mendukung untuk takwa. Allah berinya suami yang mendukung untuk takwa. Allah berikan dia anak-anak yang mendukung untuk takwa. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah ini selalu Allah mudahkan sebab-sebab takwa. Nah, kita ukur diri kita. Apakah kawan-kawan kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah bini kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah suami kita mendukung untuk takwa? Apakah anak kita mendukung untuk takwa? Bila demikian yang ada pada diri kita, nah satu alamat lagi kita termasuk orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kawan ada mendukung. Mamanya berfungsi berdagang berdua. Ujar nang sekung, aku hendak pengna keuntungannya kayak apa kita wakapakan udah kada kawannya sekung. Nah, kada mendukung kawan yang ngarannya. Ini kawan yang kada mendukung. Ada macam itu. Kita berfungsi baik berdua ading atau berkawan, fungsi usaha. Sekung punya inisiatif yang baik, kawan kada mendukung. Ada diberi Tuhan laki baik, bini kada mendukung. Ini orang yang kadang mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat mahabbah yang khusus diberi Allah, semuaan mendukung. Yang keempat, wada'ahul kabul fil ardi. Allah letakkan dia diterima di permukaan bumi. Maksudnya apa? Saran-sarannya, pendapat-pendapatnya selalu diterima orang. Ada masalah kayak apa pendapatnya nang ditunggu-tunggu, pendapatnya nang dinanti-nantikan. Jaranya ini pendapatku dipakai orang. Nah, ini pertanda bahwa orang ini mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, habbabahul akhirah wa ahlaha. Allah cintakan dia akhirat dan ahli akhirat. Dia cinta kepada akhirat. Dia merindukan akhirat. Dia kada takutan lawan kematian. Dia kada takutan menghadapi padang mahsyar. Bahkan dia rindukan.
dan dia cinta kepada orang-orang ahli akhirat. Kita masih takutan lawan mati, tanda kita belum baik. Aku lah mati, ada wani mati, kenapa? Ada siap lagi, berarti belum baik caranya. Kalau sudah dapat mahabbah yang khasah dari Allah, ada jadi soal kematian. Bahkan dia mencintai akhirat dan ahli akhirat. Yang keenam, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sabbarahu alal bala, Allah sabarkan dia menghadapi cobaan. Menghadapi cobaan, Allah berikan dia ketabahan. Allah jauhkan keluh kesah daripada dirinya. Bala itu macam-macam. Ada bala jasmani, sakit tentunya. Ada bala keluarga, anak, bini, dari. Ada bala ekonomi, usaha bangkrut. Ada bala jabatan-jabatan diturunakan orang. Nah, apabila ini orang dicintai Allah, sabbarahu alal bala, dia bisa menerima dengan lapang dada. Jadi bala, nah, hal-hal yang kada kita senang itu ujian. Apakah kita dapat mahabbah, cinta Allah atau kada? Yang ketujuh, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahhalahu asbabal ihsan, Allah mudahkan kepada dia sebab berbuat kebaikan. Sebab berbuat kebaikan. Yang kedelapan, razaqahu tawakkul, Allah berikan dia sifat tawakul, kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tempat diserahi segala perkara. Yang kesembilan, apabila Allah cinta seorang hamba, basarahu uyuba nafsih, Allah perlihatkan kepada dia cacat dirinya, aib dirinya. Ini tanda kalau kita nih tafakur, nang dipikirkan kesalahan diri, nang kita pikirkan dosa di mata, napa apa yang dilihat tadi hari ini, napa yang di tangan, yang di jamba hari ini, kamana batis hari ini melangkah, selalu memperhatikan keaiban diri seorang. Nah, ini alamat cinta Allah yang khusus dia dapatkan. Kebanyakan kita melihat aib orang lain, dan ini penyakit para ulama, penyakit para dai, penyakit para mubaligh. Ini penyakit ulama, seolah-olah orang aja semua yang salah, orang aja semua yang jahat. Nah, kalau si ulama ini bersikap demikian, ini ulama yang jauh daripada mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang dicintai Allah itu, manusia dicintai Allah, dia yang melihat keaiban dirinya. Keaiban dirinya. Oh, aku di sini kurangnya. Aku di sini aibnya. Aku di sini celaknya. Selalu itu yang dilihatnya. Nah, kalau kita demikian, kita mendapat cinta Allah yang khusus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 9 macam. Ada termasuk di situ orang yang dicintai Allah itu tandanya Allah luaskan rezekinya. Ada termasuk orang-orang yang rezekinya melimpah ruah, datang dari atas bawah kiri kanan, itu belum berarti, belum pasti dia mendapat cinta Allah. Karena kada ada jaminan luasnya rezeki itu tanda cinta Allah. Jadi jangan merasa bahwa rezeki murah, rezeki luas cinta Allah, jangan demikian. Rezeki yang luas kada termasuk alamat mahabbahnya Allah. Kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ini bukan tanda kasih sayang Allah. Orang misal 5 tahun hanya duduk di jabatan itu, ini 2 tahun ini sampai ke jabatan itu, tanda cinta Allah lah kada. Itu bukan tanda cintanya Allah. Itu kada termasuk dalam hal yang dicintai Allah. Kalau orang panggaringan, nah itu ayo tanda dicintai Allah. Ulang rancak kehilangan, bisa dikatakan tanda cintanya Allah. Kalau dia bisa sabar, tabah menerima. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah tentang pengertian dari asma Allah yang ke-55, Al-Wali. Nah, apabila kita sudah beriman, kita sudah percaya bahwa
al-wali adalah bagian daripada Asmaul Husna, maka kepercayaan kita, keimanan kita itu akan menumbuhkan satu akhlak, akan menumbuhkan satu sikap. Sikap apa? Ingin menjadi orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih yang khusus.